Adriansyah, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Salim sudah memberikan kesempatan. Jadi kalau kita bicara tentang post-truth ini ya, memang secara teori ini baru muncul tadi kalau kata Hendra kan tahun 93, lalu ada dibilang 2016. Jadi secara praktek di lapangan itu sudah memang era Orde Lama itu pernah terjadi. Kita tahu kan kalau kita nonton film senyap ya yang dilarang tayang di bioskop-bioskop, di situ dikatakan bahwa ada eh, media massa itu koran yang digunakan untuk membuat propaganda-propaganda tentang kebencian kepada PKI kan, sehingga terjadi pembunuhan-pembunuhan atau pembantaian-pembantaian di pinggir jalan atau bahkan di keluarganya sendiri itu kalau ada hubungan dengan gerakan itu harus dibunuh. Nah itu terjadi ketika era Orde Lama, ketika 66, 65 itu kan berawal dari media-media. Makanya saat itu kan Bung Karno sangat menolak kebebasan pers karena saat itu katanya negara kita sedang mengalami revolusi. Jadi kita tidak boleh terlalu bebas secara pers. Kemudian ketika Orde Baru juga begitu. Kita tahu ada peristiwa malari segala macam itu juga dari media-media massa kan, tulisan-tulisan gitu. Sampai akhirnya pernah di era tahun 90-an itu terjadi pemberedelan ya ada koran-koran seperti Tempo, Detik itu dibredel, dilarang, akhirnya muncul demo di mana-mana, ada WS Rendra, ada yang namanya Eros Jarot itu memimpin demo untuk menolak pemberedelan terhadap media-media tersebut yang dianggap mengganggu stabilitas politik di era Orde Baru. Nah, kemudian ketika era Pak SBY misalnya, mulai ada kebebasan pers. Kita tahu ada TV-TV swasta segala macam. Tapi justru eh, kebebasan pers ini, media-media massa ini, gitu, TV atau segala macamnya itu dimiliki oleh ketua umum partai politik. Kita tahu ada beberapa TV kan yang ketika Pilpres 2014 mereka saling saling bantah membantah ya kan. Yang partainya pro Prabowo misalnya. Lalu TV-nya itu memberitakan yang baik-baik tentang Prabowo dan menjelek-jelekan Jokowi. Begitu juga sebaliknya, yang ketua umum partainya itu pro Jokowi, itu dengan medianya itu menjelek-jelekan Prabowo dan pro pada berita-berita Jokowi. Nah, ini terjadi lewat media TV segala macam. Kemudian muncul lagi media sosial ya. Ini juga menjadi suatu apa namanya alat ya yang digunakan untuk membuat propaganda-propaganda sehingga membuat masyarakat ini menjadi melihat berita atau segala sesuatu bukan berdasarkan fakta tapi berdasarkan tadi kalau kata Mas Kendi itu di awal berdasarkan isu yang viral atau sesuatu yang digoreng lah. Bahasa kita tuh digoreng, isunya digoreng sehingga membangkitkan emosi kepada masyarakat sehingga membuat tindakan-tindakan tertentu. Nah, kita tahu misalnya yang paling mencekam itu ketika Pilkada DKI Jakarta ya, ketika Buniani itu mengedit apa menyebarkan ya, mengedit dia menyebarkan video Ahok di Pulau Seribu yang mengatakan bahwa jangan mau dibohong-bohongi pakai Al-Maidah ayat 51. Nah, itu kan pakainya dicopot gitu apa dia gitu. Yang mau dibohongi surat Al-Maidah. Nah, ini kan akhirnya ketika video tersebut dipotong lalu disebarkan akhirnya memunculkan yang namanya kemarahan-kemarahan dari tokoh-tokoh agama, kemarahan-kemarahan dari umat Islam gitu kan. Walaupun kita tahu punya sentimen dari awal dengan Jokowi dan Ahok ya. Apalagi dengan partai politik yang kebetulan saat itu menunggangi juga isu tersebut gitu. Isu penistaan agama. Akhirnya memunculkan gerakan 414, 212. Dan terbukti kan Buniani kan ditangkap juga kan karena dia dikatakan mengedit video. Jadi menghapus kata pakai dan tidak menyiarkannya secara full lalu membuat itu terjadi penistaan agama. Nah, kasus itu akhirnya menyebabkan
gerakan-gerakan, memunculkan gerakan-gerakan atas nama agama ya, ketika di Pilkada DKI Jakarta itu, yang sampai kita tahu ada yang menolak seorang nenek meninggal dunia karena dia mendukung Ahok, lalu ditolak jenazahnya. Jenazahnya ditolak untuk disolatkan di masjid tersebut. Ya, kami menolak menyolatkan jenazah dari pendukung Ahok. Sampai seperti itu loh, ketika satu video ya disebarkan, dibuat uh, kalimatnya yang propaganda gitu ya, lalu kemudian diviralkan, itu bisa memunculkan kemarahan di masyarakat, bahkan sampai kata-kata ancaman pembunuhan terjadi ketika saat demo tersebut. Nah, ini yang menurut saya sangat berbahaya kalau kita melihat media sosial. Kalau kita lihat tadi sudah saya bilang, media media massa ini ada kepentingan politik karena dimiliki oleh ketua umum partai ya, yang punya kepentingan di situ ya. Kemudian media sosial, kalau kita lihat ini kan kemarin ada Pak Asika bilang media sosial ini sebagai suatu bentuk gerakan civil society. Memang iya, memang ketika kita tahu konflik antara cicak versus buaya ya, yang waktu KPK dengan polisi itu kan terjadi konflik, yang akhirnya Bibi Chandra itu tertangkap sebagai ketua KPK, itu kan ada gerakan sosial ya, gerakan media sosial itu bebaskan Bibi Chandra. Ternyata desakan netizen tersebut berhasil viral dan ternyata beliau berdua akhirnya bebas. Juga misalnya juga koin untuk Prita itu juga didukung dengan media sosial. Ya, akhirnya banyak orang keluar uang untuk memberikan jaminan terhadap Prita yang saat itu ditahan karena mengkritik salah satu rumah sakit. Nah, ini ketika era kekuatan media sosial itu sebagai gerakan civil society ya, yang mampu menekan kebijakan pemerintah. Tapi ketika Pilpres, kita tahu Pilkada DKI era Pak Jokowi, kemudian era Ahok Anies ya, sampai Pilpres kemarin 2019, itu kalau kita lihat kan media sosial ini tidak independen juga, bukan suatu gerakan yang berdiri sendiri gitu. Tapi ada orang-orang yang memproduksi konten-konten, jadi seperti buzzer-buzzer yang kita sebutnya buzzer. Jadi ada konten kreator, dia memproduksi misalnya meme, potongan video, lalu potongan video tersebut disebarkan ke tim mereka dalam bentuk apa namanya itu folder-folder gitu ya, dengan koleksi-koleksi folder, dan disebarkan di grup WA. Nah, akhirnya tim mereka itu menyebarkan sampai viral. Ketika viral, nah kita nih yang menonton nih bukan buzzer ya, kita bukan buzzer. Lalu kita melihat konten-konten tersebut, kok jadi ikut emosi gitu, kok jadi terpancing untuk ikut nge-share gitu, karena viral. Jadi kita kadang-kadang ketika dia viral dulu, mereka yang bikin viral ya dengan segala caranya. Kemudian kita yang tadinya tidak peduli dengan politik, setelah melihat itu, kok tertarik untuk meng-share juga gitu, membagikan berita-berita tersebut. Nah, akhirnya berita tersebut mampu membuat emosi-emosi ya di masyarakat, sehingga masyarakat kita ini dalam melihat politik tidak lagi berdasarkan fakta, tapi hanya berdasarkan emosi. Nah, yang menarik dari Pilpres sekarang nih 2024, ketika debat ya antara kemarin ya tentang pertahanan, ketika Pak Ganjar itu memberikan nilai 5 kepada Prabowo sebagai Menhan, lalu Anies memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo, itu kan dibuat video yang sangat menarik gitu loh, video nangis-nangis gitu. Video nangis-nangis, walaupun akhirnya viral juga. Jadi ada grup WA, ayo sebarkan konten ini gitu. Jadi ada konten kreator yang ditugaskan untuk membuat video nangis itu dengan lagunya siapa, lagunya Rosa lagu siapa itu, dibuat lagu gitu, sehingga seolah-olah beliau ini sebagai sosok yang sedih gitu, kok begini dua orang ini gitu, nyerang saya salah apa gitu. Walaupun akhirnya isu tersebut dibantah oleh diri dia sendiri dengan dia menunjukkan emosi ya, dan dia marah-marah. Akhirnya dia menunjukkan bahwa sebenarnya dia nggak sedih, dia cuma nggak bisa jawab aja gitu kan, cuma nggak bisa jawab aja. Nah itu, tapi lumayan berhasil loh, membuat dirinya seolah-olah terzolimi gitu,
personal diserang ketika debat. Padahal menurut saya itu tidak ada serangan personal, itu kan serangannya terhadap kebijakan-kebijakan, ya kan begitu. Kebijakan-kebijakan dan sesuai dengan fakta, fakta lapangan. Jadi bukan menyerang personal. Saya tidak melihat serang personal. Kalau serang personal itu misalnya Pak Jokowi itu kan personalnya serang keluarganya, ya kan. Bilang ibunya diserang, bahkan ayahnya diserang, bahkan dianya sendiri dia diserang, itu serangan personal. Tapi kalau kebijakan, menurut saya itu tidak, bukan serangan personal, itu sesuatu hal yang biasa dalam politik. Nah, seperti misalnya kita di dalam forum intelektual, yang kita serang itu adalah pikirannya, idenya, gagasannya, bukan pribadinya. Nah, kalau kita lihat kemarin kan banyak serangan personal juga di debat. Contohnya, kok baca teks, catatannya dicontekan dari Pak Tom Lembong ya, itu kan, itu menurut saya tidak substantif. Itu suatu hal yang menurut saya kayak meremehkan gitu ya, ngenyek gitu lah, ngenyek seorang lawan debatnya gitu. Jadi menyerang bukan berdasarkan program, walaupun itu contekan, itu sesuatu hal yang tidak boleh diserang gitu. Jadi walaupun itu dibuatin oleh tim, itu nggak masalah, karena memang debat capres ini kan ada tim suksesnya, dan tim sukses itu tugasnya selain mengkampanyekan juga merumuskan ide-ide gitu. Jadi membuatkan ini idenya debat nanti begini. Saya yakin tidak ada capres satupun yang menguasai Indonesia 100%, menguasai permasalahan di Indonesia ini 100%. Pasti mereka butuh pakar-pakar kan. Jadi kalau misalnya toh benar itu contekan dari Tom Lembong, itu sesuatu hal yang tidak boleh diserang gitu loh. Ya biarin aja itu contekan gitu. Tinggal bantah aja, setuju nggak dengan yang dibahas itu. Jangan langsung diserang sebagai, oh seolah-olah cawapres ini tidak punya pemikiran sendiri. Nah itu, jadi hal-hal yang tidak substantif. Lalu mengatakan sebagai profesor, kan saya pikir kan profesor. Nah, menurut saya itu juga ungkapan yang tidak perlu diungkapkan. Kalau kita tahu, misalnya kalau kita dulu kuliah ya, S1, S2, ya, itu biasanya kan kita debat-debat dengan guru besar itu suatu hal yang biasa, ya kan? Bahkan guru besar itu sampai bertanya pada mahasiswanya kan, itu maksudnya apa? Nah kan kita tidak bisa ketika guru besar bertanya sesuatu pada kita, lalu kita jawab, nah masa Bapak sebagai profesor nggak tahu? Kan tidak mungkin kita berkata seperti itu kan. Kita tinggal jelaskan saja. Jadi memberikan definisi, ini Pak maksudnya begini. Jadi menurut saya tuh ya, tinggal debat ini bukan suatu hal cara untuk menjatuhkan lawan bicara, lalu nanti tugasnya buzzernya memotong-motong video ya, sebarkan sehingga si ini menang debat, si ini kalah debat. Gitu. Bukan hal seperti itu yang penting. Yang penting itu kita nih rakyat nih mau tahu nih gagasan-gagasan mereka gitu. Jadi benar-benar dijelaskan saja gitu. Misalnya tentang green economy apa? Greenflation itu ya. Itu dijelaskan dulu. Jadi ada ini Pak, konsep ini gini. Menurut Bapak setuju nggak gitu? Atau Bapak ada pendapat lain gitu. Tinggal dia ngomong aja ya. Jadi maksudnya perdebatan itu ada apa namanya ya? Buat rakyat itu suatu hal yang, oh ya ini pilihan saya. Sesuatu hal yang menjadi rujukan mereka. Oh ini mengerti masalah. Sehingga tidak dibikin pertanyaan-pertanyaan yang orang nggak ngerti, lalu menjatuhkan gitu. Menjatuhkan secara, ya itu tadi bilang contekan lah, profesor tidak ngerti lah gitu. Hal-hal tersebut menurut saya tidak perlu. Nah, jadi kita harus lebih uh, intelek lah kalau dalam berdebat. Nah, tadi saya setuju juga sama Hendra ya. Di Amerika Serikat walaupun literasinya bagus, ya, tapi masih kena dengan yang namanya hoax segala macam gitu. Sehingga Trump bisa menang. Nah, ternyata memang hal tersebut tidak ada hubungannya sama literasi, intelektual, pendidikan. Itu kembali lagi emosi ya. Emosi. Ketika kita tidak suka dengan seseorang, lalu tiba-tiba ada suatu berita yang orang ini ibaratnya menjatuhkan orang ini, secara emosi kita tuh spontan ingin ingin apa namanya ingin menyebarkan juga gitu. Walaupun itu seorang dokter, seorang profesor, gitu, atau seorang yang berpendidikan, kita tetap tertarik gitu, karena kita sudah terlanjur tidak suka. Nah itu makanya di sini saya lihat bahwa
pentingnya kita untuk lebih hati-hati untuk Indonesia ke depan. Jadi jangan melihat segala sesuatu tuh dari emosi dan kepentingan ideologi kita juga. Contohnya misalnya, eh, saya agamanya Islam, lalu mungkin agama Islam saya lumayan lumayan bagus lah gitu, ya. Walaupun tidak bagus, tidak soleh-soleh amat gitu. Tapi ketika ada suatu tokoh mau menyindir Islam atau segala macamnya, kita harus lihat dulu ini benar atau enggak gitu. Atau jangan-jangan ini potongan. Contoh seperti Gus Dur dulu ketika kasus eh, Al-Quran kitab porno. Itu kan emosi kita. Kok seorang Gus Dur bisa berkata seperti itu? Tapi begitu saya lihat wawancara secara fullnya, ya kan saya baca juga tuh di medianya wawancara Gus Dur secara full. Sebenarnya itu bagian Gus Dur melihat bahwa ada ayat-ayat yang sebenarnya arahnya tuh kayak vulgar itulah, vulgar. Jadi seperti keluarkan menyusui segala macam itu menyusui itu kan dihaluskan oleh jemahannya ya, padahal itu mengeluarkan puting susunya gitu. Itu sebenarnya kan Islam itu terbuka dengan hal-hal seperti itu. Misalnya contohnya Gus Dur bilang eh, lagu Umi Kulsum tentang 40 gerakan bercinta menurut Umi Kulsum di lagunya. Lagunya pakai bahasa Arab. Itu berdasarkan dari ajaran Islam gitu. Nah, kemudian kalimat Gus Dur dipotong, tidak secara dijelaskan secara utuh, dibilang Gus Dur mengatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab paling porno sedunia. Nah, itu kan akhirnya memunculkan emosi pada Gus Dur. Beberapa kali Gus Dur kan diusir kan, ketika ceramah di Purwakarta, itu diusir oleh FPI, segala macamnya gitu. Nah, ini kembali lagi, nah itu jangan sampai terjadi lagi. Nah, kemarin kan Kemenkominfo menghapus ya seluruh situs-situs yang terafiliasi kelompok radikal itu dihapus. Bahkan media-media sosial, YouTube, itu yang terafiliasi pada kelompok-kelompok Islam radikal itu dihapus. Bahkan hanya menampilkan meme-nya saja, itu bisa kehapus. Saya kan ada pernah ngupload salah satu tokoh FPI ya di Facebook. Itu langsung ke take down dengan sendirinya. Ini Kemenkominfo sudah mulai bergerak. Tapi kan di eranya dulu tuh zamannya Pak SBY 2 periode itu tidak terjadi. Sehingga muncul fitnah besar-besaran gitu. Nah, seperti contohnya yang jadi korban Gus Dur. Kalau kita tahu misalnya 50 tokoh jil ya kan, tokoh pemurtadan di Indonesia di IAIN itu kan dari potongan-potongan statement tokoh-tokoh tersebut lalu dibesar-besarkan gitu. Itu ternyata kan terjadi di era 2004 ya. Lagi rame-ramenya liberalisme itu jaringan Islam liberal. Nah, itu kembali lagi. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, sudah Kemenkominfo yang sekarang ini kan sudah mulai harus hati-hati juga, jangan jadi alat rezim juga, apalagi sistem politik sekarang. Beliau ini kan latar belakangnya relawan ya, sebagai relawan projo. Nah, jangan sampai juga ketika beliau menjadi Kemenkominfo, di take down tuh semua konten-konten yang kritik atau konten-konten yang menaikkan paslon itu sampai di take down, jangan sampai seperti itu juga. Itu misalnya beberapa teman cerita gitu, salah satu survei ya yang menaikkan Ganjar misalnya, itu diupload di TikTok baru sebentar langsung kehapus gitu. Nah, itu kan harus di ini juga apa? Jangan sampai seperti itulah gitu. Jadi kita harus bicara fakta, jangan sampai eh, pemerintah menjadi anti kritik seolah-olah itu ketika dibicarakan fakta itu bilang hoax, karena dihapus segala sesuatu itu kembali lagi orde baru nanti. Jadi menurut saya ya memang pemerintah ini harus memberikan kembali kebebasan, tapi juga tengah-tengah lah, memberikan kebebasan berpendapat, kritis, ya, tapi juga tidak membiarkan hal-hal yang mengancam NKRI ini masuk. Contohnya seperti propaganda ISIS. Saya pernah tanya tuh sama salah satu profesor ya di Belanda tentang ISIS yang melakukan propaganda di Facebook dan YouTube. Lalu beliau bertanya,
kalian harus kritisi juga dong. Kenapa YouTube dan Facebook tidak menghapus konten-konten tersebut? Padahal mereka punya kapasitas untuk menghapus konten-konten dari ISIS gitu. Sehingga kan kalau kita lihat kan banyak yang berangkat ke Suriah itu gara-gara melihat konten tersebut. Nah, sebenarnya katanya profesor tersebut yang punya hak menghapus itu Facebook dan YouTube. Tapi kenapa tidak dihapus? Ada kepentingan apa di sini? Gitu. Kalian kritisi ke situ. Nah, itu kan harus kita lihat juga. Jangan-jangan sebenarnya munculnya kelompok-kelompok ini juga ada kepentingan mereka juga gitu untuk mengkader atau memunculkan isu baru dari dunia internasional. Nah, kita juga harus kritis juga di situ. Jadi yang penting di sini bukannya pendidikan, tapi lebih ke kritis ya. Lebih ke kritis. Gitu. Adriata, Hendra, sama Cindy. Mungkin itu saja. Cindy. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Salim. Persilakan kepada Mas Adriansyah. Ya, kan kita tahu ya Pak Rocky Gerung itu pernah bilang bahwa sebenarnya produsen Fox itu adalah pemerintah. Menarik juga itu. Saya mikir-mikir apa iya gitu. Sampai beliau mengalami pembulian segala macam kan bahkan yang diserang pribadinya kan gitu. Kalau kita lihat kan misalnya tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi itu 85%. Sehingga membuat rakyat itu ya ini presiden rakyat itu. Tapi kalau kita lihat fakta ya, ini kan namanya post-truth itu kan pasca kebenaran. Bener nggak sih dengan kebenaran bahwa rakyat itu puas? Contohnya kemarin di Cikarang itu ada pabrik ya, salah satu pabrik itu terancam bangkrut, bahkan 1.500 karyawannya terancam PHK. Nah itu apakah ini sebagai bentuk kepuasan publik? Nah, terus kita lihat jalan tol. Kita jalan tol saja sekarang sudah dulu ya masih 8.000, lalu sekarang 16.000, 17.000 kan. Lama-lama naik gitu. Sampai kita harus lewat jalan tol itu bukan suatu alternatif ya, tapi lebih ke ngabisin duit gitu. Bukan ya sebagai solusi gitu. Ngabisin duit gitu. Bahkan di tol pun macet. Karena mahal gitu. Nah, apakah itu masyarakat puas dengan itu? Lalu tambah lagi hutang luar negeri kita sampai 8.000 triliun ya, sekian ya. Jadi kalau saya lihat misalnya Pak Ganjar sama Prabowo ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi, mungkin melanjutkan hutangnya atau bagaimana gitu. Apakah melanjutkan sampai 1.000 triliun atau bagaimana? Tapi kalau kita lihat di situ kan, dan kalau kita lihat program-program Pak SBY ya, walaupun Pak SBY dulu dianggapnya tidak memuaskan, tingkat kepuasannya tidak tinggi ya. Tapi kalau kita lihat fakta ya sekarang ya program-program Pak SBY itu masih kerasa. Contohnya BOS ya kan, bantuan operasional sekolah. Terus ada yang namanya BLT. Ya walaupun Pak Jokowi tadinya nggak setuju dengan BLT, tapi akhirnya setuju juga gitu kan. Dan walaupun terus juga dulu ada beasiswa DIPA segala macam. Ada namanya bidik misi ya. Sampai sekarang kalau kita tahu orang-orang miskin itu bisa sekolah ya kan dan berprestasi. Nah, itu daerahnya Pak SBY. Artinya kita lihat fakta ya Pak SBY memuaskan dan bahkan orang yang mengkritik beliau di media sosial, di Twitter, di di demo gitu. Itu tidak ditangkap. Fajrul Rahman itu mengkritik SBY itu sangat luar biasa. Bahkan beliau sampai menghitung dari 100 hari lagi SBY turun. 198 hari lagi turun gitu. Itu setiap hari mengkritik SBY. Tapi kita tidak pernah dengar Fajrul Rahman itu ya dipanggil polisi, dilaporkan. Itu kita tidak lihat itu. Banyak kan ada Pak Yudi Latif yang bahkan ketika di Haul Gus Dur bilang badannya besar, nyalinya kecil gitu. Gitu kan. Tapi tidak ditangkap juga. Tidak ditangkap juga. Artinya ketika era Pak SBY itu
mengkritik pemerintah itu bagus. Walaupun Bu Ani sempat nangis ya ketika ada, ini saya bukan kader Demokrat ya, kita lihat zaman dulu aja. Ada namanya si Buya ya, apa ya? Jadi kerbau ditulis itu SBY itu kan Bu Ani apa nangis kan? Kan bisa aja Pak SBY udah tangkap lah orang itu, kita gebukin aja dalam ini, kita culik lagi. Tapi kan tidak terjadi gitu kan, tidak terjadi. Ya udahlah, kita terima itu kebebasan berpendapat. Nah itu kalau menurut saya lebih nyaman juga di situ. Walaupun kita tahu Metro TV misalnya, bagaimana menyerang kasus Senturi, lalu menyerang kasus Wisma Atlet, tapi ya tidak dibredel juga. Nah, jadi menurut saya tuh tingkat kepuasan itu ya berdasarkan fakta aja, bukan berdasarkan survei. Jadi lembaga survei yang bilang tingkat kepuasan 80% ke atas itu ya lembaga survei yang sudah dibayar gitu. Apalagi pemerintah juga menyewa buzzer kan. Kita tahu. Kemarin Haikal Hasan itu di Close the Door. Ada buzzer yang katanya sampai punya pesawat pribadi. Ya kan? Nah ini maksudnya tujuannya buat apa sih? Buat bohong-bohongin rakyat kan. Seolah-olah tuh negara kita baik-baik saja gitu. Dan menakut-nakuti sampai bahkan istilah ada Wakanda lah gitu. Ini kita saya bukan kampanye Andis ya. Andis benar juga Wakanda nomor itu. Karena dia bilang bahwa kenapa sih harus pakai Wakanda, pakai istilahnya Sasuke lah, apa istilah-istilah Naruto gitu apa untuk biar kita mengkritik orang itu orangnya nggak tersinggung. Oh kan bukan negara sini, saya nyebut negara Wakanda. Nah, itu kan artinya kan karena takut rakyat Indonesia ini menyebut Indonesia, takut menyebut nama Jokowi, takut menyebut nama Luhut bin Sarpanjaitan, takut menyebut nama tokoh-tokoh itu gitu, sehingga harus menyebutkan Sasuke lah, Naruto lah, Wakanda lah gitu, untuk menyamarkan gitu. Kalau saya rasa kalau begini terus ya lama-lama eh, hoax itu bukan lagi dari FPI, bukan lagi dari HTI, gitu, tapi dari rezim yang berkuasa gitu, ya kan? Seperti Amerika itu kan Amerika waktu perang Myanmar bikin film Rainbow. Bagaimana Rainbow sendirian itu berhasil menembak-nembaki tentara Myanmar gitu kan. Padahal faktanya ya mereka cabut Pak dari situ Pak. Tapi seolah-olah menang gitu kan. Nah itu kembali lagi, itu hoax dibangun oleh rezim, gitu, rezim pemerintah gitu kan. Ya kalau tadi Jenny bilang Foucault ya, power of knowledge. Ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu dipegang oleh orang yang punya power gitu, yang punya kekuasaan, relasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Itu ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat post-truth ini ya sekarang ya banyak diproduksi oleh yang punya kekuasaan gitu kan. Seperti punya kekuasaan seperti itu. Nah, itu mungkin saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adriansyah atas jawabannya. Dari pembicara terakhir tadi Mas Adriansyah, itu kita sudah sampai ke sesi akhir, ke penghujung acara kita. Mungkin sebelum kita tutup, tadi arahan dari panitia ada closing statement dulu ya dari semua pembicara. Adriansyah mungkin, persilahkan. Ya, mungkin ya saya sepakat ya sama Mas Hendra ya. Sebenarnya sebagian banyak kita yang apatis terhadap politik itu isu politik ya, bukan terhadap politik, terhadap isu politik itu sebenarnya bagus juga. Jadi kita jangan terlalu banyak orang-orang yang menurut saya bukan kapasitasnya untuk komentar, lebih baik tidak usah komentar. Gitu. Ya, seperti Panji Pragiwaksono itu kan menurut saya itu kan asal komentar-komentar aja gitu kan. Ya dia nggak tahu cerita aslinya tapi dia komentar gitu. Atau para komedian ya segala macam gitu segala yang menilai menurut saya mereka itu karena follower mereka banyak lalu merasa pandangan mereka itu pasti didengar gitu. Padahal menurut saya pandangan mereka ya itu kayak agak dungu gitu lah, agak dungu, agak dungu tapi pede gitu kan. Jadi menurut saya kalau tidak pakar-pakar amat gitu ya tentang politik atau situasi politik itu tidak usah berkomentar gitu, tidak usah berkomentar. Nanti ujungnya menyesatkan lah.
Padahal sih kita tahu lah mereka juga dibayar juga untuk posting, dibayar juga untuk counter segala macam gitu. Walaupun mereka bilang kita nggak dibayar, gitu. Ya emang kita percaya gitu kan. Kayak gitu. Jadi menurut saya gitu, biarkan politik ini ya udah berjalan aja. Yang penting kita tentukan di TPS. Kita coblos yang kita suka, ya kan, yang kita dukung, udah gitu aja. Tidak usah kita pertimbangan influencer inilah, TikToker inilah, siapa inilah yang si ini dukung, si ini enggak gitu. Udah gak usah didengerin, yang penting kalau suka sama Anies ya coblos Anies, suka sama Prabowo ya coblos Prabowo, suka sama Ganjar pasti coblos Ganjar gitu kan. Jadi nggak usah, jadi ya tidak usah ini, tidak kalau tidak pakar nggak usah inilah, nggak usah terlalu banyak banyak ini. Kalau menurut saya juga kalau banyak yang tanya-tanya kan gitu. Jadi kalau banyak yang nanya misalnya kalau orang sini partainya apa? Ini yang dukung partai ini siapa? Ini akhirnya mereka milih gitu. Alasannya misalnya karena dia dari kecil PDIP, dari kecil dia Golkar. Golkar kemana dari? Golkar ke sini. Oh kalau Ka'bah kemana? Kita mending edukasi ke situ aja. Gak usah kita bilang, oh kalau si Anies jadi nanti negara kita khilafah. Kalau Prabowo jadi nanti aktivis diculikin. Kalau Ganjar jadi nanti Megawati makin besar kepala kayak katanya Panji kan. Itu hal-hal yang gak usah ditakut-takutin. Dan itu post truth juga tuh Panji tuh. Nanti katanya. Nanti kalau Ganjar jadi Megawati tuh memperlakukan Ganjar kayak anak buahnya nggak dihargai gitu. Nah, itu hal-hal yang menurut saya melampaui kebenaran. Jadi hanya membancing emosi orang biar nggak milih. Gitu. Jadi menurut saya udahlah kalau yang nggak ahli-ahli banget nggak usah komentar, tahan diri saja. Nah kayak misalnya itu kita pilih saja nanti di TPS, bebaskan saja memilih.